Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Jani Ivana Mengi dengan NIM 19070100083, kelas 4C, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan membawakan materi tentang kualitas lingkungan perumahan yang dinilai berdasarkan Permenkes 829 tahun 1999 tentang persyaratan lingkungan perumahan yang sehat. Apa kabar semuanya? Saya harap semua selalu dalam keadaan baik dan sehat selalu. Oh iya, setelah musibah badai Seroja menimpa di wilayah NTT, beberapa tempat tinggal dan hunian menjadi hancur dan tidak aman untuk dihuni lagi. Memiliki hunian yang aman dan nyaman menjadi sebuah keharusan bagi siapa saja. Pemilihan lingkungan perumahan yang baik juga menjadi faktor pendukung dan kelancaran aktivitas kita sehari-hari. Lalu, bagaimana kriteria atau kualitas lingkungan perumahan yang baik untuk dijadikan tempat tinggal pilihan? Di sini saya akan membahas tentang kualitas lingkungan perumahan yang dinilai berdasarkan Permenkes 829 tahun 1999 tentang persyaratan lingkungan perumahan yang sehat. Perumahan. Kita tidak asing lagi mendengar kata tersebut, bukan? Apa itu perumahan? Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau hunian yang dilengkapi dengan prasarana lingkungan, yaitu kelengkapan dasar fisik lingkungan, seperti air minum, tempat pembuangan sampah, listrik, telepon, jalan, yang memungkinkan lingkungan pemukiman berfungsi sebagaimana mestinya. Dan ada juga sarana lingkungan, yaitu fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan serta pengembangan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya, seperti taman bermain, olahraga, pendidikan, pertokoan, sarana perhubungan, keamanan, dan serta fasilitas umum lainnya. Selanjutnya kita masuk dalam perumahan sehat. Menurut Komisi WHO mengenai Kesehatan dan Lingkungan tahun 2001, perumahan sehat merupakan konsep dari perumahan sebagai faktor yang dapat meningkatkan standar kesehatan penghuninya. Konsep tersebut melibatkan pendekatan sosiologis dan teknis pengelolaan faktor risiko dan berorientasi pada lokasi, bangunan, kualifikasi, adaptasi, manajemen, dan penggunaan pemeliharaan rumah dan lingkungan di sekitarnya, serta menyangkut unsur apakah rumah tersebut memiliki penyediaan air minum dan sarana yang memadai, misalnya untuk memasak, mencuci, menyimpan pakaian, serta pembuangan kotoran manusia maupun limbah lainnya. Syarat perumahan sehat dan lingkungan pemukiman. Kesehatan perumahan lingkungan pemukiman adalah kondisi fisik, kimia, dan biologi di dalam rumah, di lingkungan rumah dan perumahan, sehingga memungkinkan penghuni mendapatkan derajat kesehatan yang optimal. Menurut Sanropi tahun 1992, persyaratan kesehatan perumahan yang meliputi persyaratan lingkungan perumahan dan pemukiman serta persyaratan rumah itu sendiri sangat diperlukan karena pembangunan perumahan berpengaruh sangat besar terhadap peningkatan derajat kesehatan individu, keluarga, dan masyarakat. Sehingga saya dapat mengambil kesimpulan bahwa persyaratan kesehatan perumahan dan lingkungan pemukiman adalah ketentuan teknis kesehatan yang wajib dipenuhi dalam rangka melindungi penghuni dan masyarakat yang bermukim di perumahan dan atau masyarakat sekitar dari bahaya dan gangguan kesehatan. Kita akan masuk dalam persyaratan kesehatan perumahan dan lingkungan pemukiman menurut Keputusan Menteri Kesehatan Kepmenkes nomor 829-Menkes/SK/7 meliputi parameter sebagai berikut, yaitu adanya syarat lokasi, syarat kualitas udara, syarat kebisingan, syarat getaran, syarat kualitas tanah, syarat sarana dan prasarana lingkungan, syarat vektor penyakit, dan syarat penghijauan. Kita akan masuk dalam lokasi. Sebelum menentukan di mana kita akan tinggal, sebaiknya kita harus menentukan lokasi yang baik, yaitu dapat memenuhi syarat. Lokasi itu tidak terletak pada daerah rawan bencana alam seperti bantaran sungai, aliran lahar, tanah longsor, gelombang, tsunami, daerah gempa, dan sebagainya. Yang kedua, lokasi kita tidak terletak pada bekas tempat pembuangan akhir sampah atau bekas tambang, karena udara sekitar yang kita hirup tidak memberi dampak negatif buat kehidupan dan aktivitas yang dijalani. Dan kemudian ada juga
lokasi kita tidak terletak pada daerah rawan kecelakaan dan daerah kebakaran seperti alur pendaratan penerbangan atau di dekat bandara. Selanjutnya ada kualitas udara. Kualitas udara ambien di lingkungan perumahan harus bebas dari gangguan gas beracun dan memenuhi syarat baku mutu lingkungan sebagai berikut, yaitu gas H2S dan NH3 secara biologis tidak terdeteksi. Debu dengan diameter kurang dari 10 G maksimum 150 G per M kubik. Dan kemudian gas SO2 maksimum 0,10 ppm dan debu maksimum 350 meter kubik per meter kuadrat per hari. Selanjutnya ada kebisingan. Kebisingan dianjurkan yaitu 45 desibel, maksimum 55 desibel. Kebisingan yang kita temui sehari-hari yaitu bisa dari motor, suara knalpot motor, oto, dan pesawat. Selanjutnya ada getaran. Tingkat getaran maksimum 10 mm per detik. Selanjutnya ada kualitas tanah. Kualitas tanah dapat memenuhi persyaratan sebagai berikut, yaitu kandungan timah hitam maksimum 300 mg per kg, kandungan arsenik total maksimum 100 mg per kg, kandungan cadmium maksimum 20 mg per kg, dan kandungan benzopiren maksimum 1 mg per kg. Selanjutnya ada prasarana dan sarana lingkungan. Kita dapat melihat pada gambar di sini. Sarana dan prasarana lingkungan yaitu kita dapat memiliki taman bermain untuk anak, sarana rekreasi keluarga dengan konstruksi yang aman dari kecelakaan, memiliki sarana drainase yang tidak menjadi tempat pendidikan vektor penyakit, memiliki sarana jalan lingkungan dengan ketentuan konstruksi jalan tidak mengganggu kesehatan, konstruksi trotoar tidak membahayakan pejalan kaki dan penyandang cacat, jembatan harus memiliki pagar pengaman, lampu penerangan, jalan tidak menyilaukan mata. Dan kemudian tersedianya cukup air bersih sepanjang waktu dengan kualitas air yang memenuhi persyaratan kesehatan. Dan juga pengelolaan pembuangan tinja dan limbah rumah tangga harus memenuhi persyaratan kesehatan. Ada juga pengelolaan pembuangan sampah rumah tangga harus memenuhi syarat kesehatan, memiliki akses terhadap sarana pelayanan kesehatan, komunikasi, tempat kerja, tempat hiburan, tempat pendidikan, kesenian, dan lain sebagainya. Pengaturan instalasi listrik harus menjamin keamanan penghuninya. Tempat pengelolaan makanan harus menjamin tidak terjadinya kontaminasi makanan yang dapat menimbulkan keracunan. Kita dapat melihat contoh di sini, masyarakat Kampung Sehat Melati menanam pohon dan bunga bersama-sama. Ini merupakan salah satu contoh dari penghijauan. Ini juga warga menanam apotek hidup, salah satu contoh dari penghijauan untuk mendapatkan udara yang segar. Dan juga di sini warga memilah sampah, jadi mereka memilah sampah, mana yang sampah organik dan mana yang sampah anorganik. Dan kemudian warga mendaur ulang sampah menjadi bahan kreatif. Selanjutnya ada vektor penyakit. Vektor penyakit dapat memenuhi syarat sebagai indeks lalat harus memenuhi syarat dan indeks jentik nyamuk harus di bawah 5%. Kemudian ada juga penghijauan. Pepohonan untuk penghijauan lingkungan pemukiman merupakan pelindung juga berfungsi untuk kesejukan, keindahan, dan kelestarian alam. Dalam melakukan penghijauan, kita dapat berperan terhadap kepedulian lingkungan agar tetap indah dan memberikan udara yang segar bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Itulah beberapa kriteria atau kualitas penting yang perlu kita perhatikan dalam memilih lingkungan perumahan maupun lingkungan pemukiman yang baik, terutama yang dinilai berdasarkan Permenkes 829 tahun 199. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.